Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Radi pada podcast Ngander, ngobrol tentang demokrasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu langsung dari Ketua KPU Kabupaten Mempawah, yaitu Bapak Lutfiadi MPD. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bang Randi. Alhamdulillah. Ini kita izin manggilnya Pak Uwe ya lah Pak ya. Ya. Nanti kalau panggilnya Pak Lutfi kepanjangan Pak Uwe ya. Nah Pak Uwe, ini kan masih awal tahun 2026. Mungkin bisa ceritakan sedikit kepada teman-teman pendengar Ngander ini, apa sih kegiatan yang akan direncanakan oleh KPU Mempawah pada tahun 2026? Baik, terima kasih Bang Randi. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu teman-teman pemilih. Selamat pagi ya teman-teman pemilih, karena ini pagi ya kebetulan. Pertama perlu saya sampaikan, KPU ini adalah lembaga hierarki, tentu berkaitan dengan program. Kami mengikuti apa yang sudah diprogramkan dan direncanakan oleh KPU RI. Tetapi dari program-program yang sudah ada, kami KPU Kabupaten Mempawah juga fokus dengan beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penguatan di kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Karena ini menjadi fokus di tahun 2026. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini bermacam-macam ya. Dimaknainya, salah satu penguatan kelembagaan ini adalah bagaimana kemudian di masa non-tahapan di tahun 2026 ini, penguatan kelembagaan menyasar kepada pengetahuan atau penguatan SDM di internal KPU Kabupaten Mempawah sendiri. Oke, baik Pak. Berarti tadi salah satunya ada pendidikan pemilih dan penguatan kelembagaan. Nah, saya coba fokus di penguatan kelembagaan dulu Pak ya. Nah, selain penguatan kelembagaan itu, apakah ada kaitan dengan kendala-kendala atau tantangan terbesar Pak dalam menghadapi di tahun non-tahapan ini di 2026? Kaitan sama si penguatan kelembagaan tadi. Kalau berkaitan dengan penguatan kelembagaan, tentu kita berbicara berkaitan dengan standar operasional ya. Kan setiap lembaga memiliki standar operasional masing-masing. Di standar operasional ini tentu kan memiliki prosedur. Prosedur inilah yang kemudian menjadi bagian terpenting di KPU, karena KPU ini juga lembaga pelayanan publik yang harus bisa dipahami oleh teman-teman. Salah satu penguatan kelembagaan itu adalah yang baru kita mulai di 2026 itu adalah sharing knowledge ya. Sharing knowledge ini dilakukan sebagai upaya penguatan pemahaman teman-teman berkaitan dengan prosedur-prosedur pelayanan publik itu sendiri, sehingga ketika ini bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman, maka pelayanan kita semakin baik, kemudian informasi kita yang diberikan kepada publik juga semakin baik. Tadi juga Bapak ada menyampaikan perihal di 2026 ini tujuannya ke pendidikan pemilih Pak. Nah, ini kan sekarang di era digital. Nah, mungkin pemilih kita dikategorikan sekarang masuk ke Gen Z atau bahkan ada Gen Alpha Pak mungkin yang ke depannya. Nah, di era digital sekarang, apa rencana inovasi yang mungkin sudah dibayangkan atau direncanakan oleh KPU Mempawah Pak untuk lebih mendekatkan diri kepada golongan-golongan Gen Z ataupun generasi Gen Z dan Gen Alpha tadi Pak? Baik, kalau berkaitan dengan pemahaman pemberian informasi ini penting ya. Salah satunya adalah di digital. Kita paham bahwa hari ini orang lebih suka mendengarkan atau melihat informasi-informasi di media sosial. Maka salah satu yang kita lakukan, penguatan kelembagaan tadi, salah satunya adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satunya menggunakan media informasi yang ada di KPU Kabupaten Mempawah. Salah satunya ada Facebook, Instagram, kemudian yang kedua
apa namanya, TikTok, kita ada beberapa media media sosial yang kita pakai. Ini salah satunya sebagai upaya agar menjadi penyampai langsung informasi kepada salah satunya adalah Gen Z atau Gen Alpha ke depan untuk bisa memahami kira-kira KPU seperti apa. Kemudian yang kedua, salah satu program juga adalah yang saat hari ini yang kita laksanakan nih ya. Ini kegiatan podcast Ngander. Podcast Ngander ini juga menjadi bagian informasi kepada masyarakat. Karena Bang Randy perlu kita ketahui salah satu opini atau persepsi orang, persepsi masyarakat terhadap KPU, lembaga 5 tahunan ini kalau berpikir lembaga pengawal demokrasi adalah berpikir bahwa KPU hanya bekerja 1 tahun 1 kali, atau kalau kemarin kita lihat KPU hanya bekerja 1 tahun 2 kali, yaitu di pelaksanaan pemilu tahun 2024, kemudian pilkada di tahun 2024, sehingga orang hanya berpikir KPU hanya 5 tahun saja. Padahal sebenarnya pekerjaan-pekerjaan KPU itu tidak hanya 5 tahun sekali, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh KPU. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah memberikan informasi. Ini kan media edukatif ya kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu apa sih yang bisa diberikan informasi kepada KPU, apakah hanya di pelaksanaan tahapan atau program yang dilaksanakan di tahapan, padahal sebenarnya di luar non tahapan banyak. Salah satunya adalah merawat kemurnian data pemilih itu juga menjadi penting. Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi fokus yang dikerjakan oleh lembaga KPU juga ini menjadi informasi-informasi penting yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, itu tadi teman pemilih narasumber kita, Pak Wo udah menyampaikan nih tahapan ataupun rangkaian yang dilaksanakan direncanakan untuk 2026. Nah, mungkin kita balik lagi, tarik ke belakang dulu nih Pak Wo. Tadi Pak Wo ada menyampaikan bahwa stigma ataupun pandangan masyarakat tuh KPU tuh hanya 1 periode sekali atau 2 kali pekerjaan. Nah, kalau kita tarik ke belakang berarti kan kaitannya sama pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, kalau yang Pak Uwe bisa ceritakan nih perjalanan sejarah pemilu dan pilkada serentak 2024 tadi, terus dinamika dan cerita menariknya apa nih Pak Uwe? Baik, dalam perjalanan pelaksanaan pemilu yang sudah selesai kita laksanakan di 2024, bahkan pilkada, tentu ada cerita-cerita yang bagi kami sangat emosional ya. Karena kenapa? Saya dengan teman-teman ini kan dilantik di tahun 2023 pas di tanggal 31 Desember. Kemudian masa rentan dari 31 Desember sampai pelaksanaan pilkada di pemilu di 2024 itu kan tanggal 14 Februari. Artinya ada masa sekitar 44 hari kami harus melakukan dan melanjutkan program tahapan yang sudah dilalui. Tentu salah satu yang menjadi hal yang menjadi pembelajaran kepada kami adalah salah satunya bagaimana kemudian menyelaraskan, menyesuaikan berkaitan dengan produk hukum atau program-program yang sudah berjalan. Karena berkaitan dengan PKPU yang sudah dibaca juga oleh teman-teman, dipahami oleh teman-teman sampai tingkat bawah, harus ada keselarasan bagaimana KPU sampai di tingkat PPK, PPS, kemudian KPPS ini juga harus bisa memahami regulasinya. Dan ketika regulasi ini harus sama-sama bisa dipahami, maka tentu kita pertama kali harus komando itu menjadi penting. Informasi yang tercepat ini agar teman-teman tidak bisa menafsirkan makna regulasi itu hanya sebatas di pilkada dulu atau di pemilu sebelumnya regulasinya bukan seperti ini. Orang kan hanya beranggapan seperti itu. Padahal itu yang menjadi penting. Kemudian yang paling berat di situ ya. Kemudian yang kedua, kalau berbicara apa sih pengalaman manisnya, salah satunya adalah kekompakan. Loyalitas teman-teman ketika pelaksanaan pemilu di 2024 itu cukup luar biasa. Terlebih teman-teman yang bekerjanya di daerah-daerah yang di situ internet agak kurang, bahkan listrik ya
kadang-kadang kurang memadai, tapi teman-teman sanggup melaksanakan itu dan sampai tuntas. Bahkan di pelaksanaan pungut hitung pun juga mereka sangat sangat tuntas memberikan pekerjaan, sehingga itu yang kemudian saya anggap ini cukup luar biasa. Tapi kalau hambatan-hambatan yang paling mendasar itu tadi berkaitan keselarasan atau keseragaman memahami tentang regulasi yang berjalan. Oke, berarti itu salah satu cerita cerita menariknya bahwa ya berarti udahlah waktunya terbatas Ya. segala macamnya. Nah, tapi teman pemilih Pak Uwe ini meskipun tadi baru dilantiknya di 31 Desember 2023 bukan orang baru untuk pelaksanaan pemilu khususnya di Kabupaten Lompawa. Nah, jadi pertanyaan saya berikut ini, Wah. Apa yang menjadikan penyelenggaraan pemilu di Mempawah ini mungkin berbeda dari daerah lain, mungkin yang terdekat adalah apakah ada budaya politiknya, apakah tingkat partisipasi masyarakatnya, kayak gitu. Kalau perjalanan pelaksanaan pesta demokrasi khusus di Mempawah yang saya amati adalah eh, apa ya, berkaitan dengan ademnya ya. Saya lihat adem ya. Artinya dalam salah satu perjalanan itu tokoh masyarakat juga aktif karena kan berbicara berkaitan dengan pemilihan ini baik pemilu dengan pilkada, salah satunya kan kolaborasi. Kolaborasi ini tidak hanya penyelenggara pemilu atau tidak hanya peserta pemilu atau tidak hanya pemilih, tetapi juga ada kolaborasi. Salah satunya adalah bagaimana kolaborasi antara pelaksana pemilu, artinya pelaksana tahapan yaitu KPU dengan Bawaslu dengan yang lain, kerjasamanya dengan pihak Forkopimda ini cukup luar biasa. Kemudian yang kedua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ini juga cukup luar biasa, mendinginkan suasana. Karena kan kita tahu bahwa yang paling panas pilkada itu kan bukan hanya omongan kita berdua atau beberapa teman, tapi kan juga kabar-kabar hoak yang hari ini cepat ya. Iya. Kita ngomong A di sini, di sana sudah sampai Z begitu. Nah, hal yang seperti itu bisa diminimalisir ya, tidak sampai kepada hal yang sangat panas begitu. Karena ya tadi ada banyak masukan partisipasi yang diberikan oleh pihak salah satu dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang memberikan dampak sehingga pelaksanaan pemilu dengan pilkada itu di Mempawah ini cukup aman ya, kalau saya bilang cukup aman dan cukup luar biasa. Ya walaupun ada riak-riak kecil itu ya biasa ya. Oke, berarti peran serta masyarakat menjaga kondusivitas Ya. juga sangat tinggi di Sangat sini ya. tinggi, betul. Ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama juga berperan aktif ya berarti. Nah, kalau kita bicara riak pasti setiap kabupaten kota juga punya Punya riak-riaknya juga karena perbedaan budaya mungkin adat istiadat ataupun agama itu mempengaruhi pemilih. Tapi yang perlu ditekankan tadi yang disampaikan Pak Ul adalah hoax juga. Ya. Nah, hoax tadi memang menjadi kendala nih beberapa podcast kita terakhir juga misalnya kita membahas kemarin kita dengan ada salah satu narasumber kita bahas kan tentang kendala hoax. Ya. Tentunya juga ada tabayun lah ya. Ya. Ya, pentingnya mengedepankan tabayun tadi mungkin dari sosok pemimpin agama ataupun masyarakat bisa membantu mengesampingkan hoax-hoax tadi untuk menginformasikan informasi yang sebenar-benarnya. Nah, tadi yang udah gua sampaikan nih itu yang sebelumnya pernah dijalankan. Kalau yang untuk masyarakat yang ingin gua sampaikan untuk gimana masyarakat bisa menjalankan pemilu berikutnya di penyelenggaraan pemilu berikutnya lebih berkualitas dan lebih bermartabat. Pertama partisipasi ya, partisipasi masyarakat ini menjadi penting bagi berjalannya proses demokrasi karena masyarakat sebagai bagian ketiga dari pesta demokrasi itu kan ada tiga ya. Pertama penyelenggara, kemudian yang kedua peserta pemilu atau pilkada, dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Masyarakat ini yang kemudian hadir aktif untuk memilih. Maka penting sekali masyarakat bisa memahami
pelaksanaan pemilihan, baik pemilu atau pilkada, dengan selalu update berkaitan dengan itu, terutama berkaitan dengan data pemilih. Karena kan penting masyarakat ini jangan sampai hak-haknya ya hilang begitu saja, karena setiap warga yang sudah eh, syaratnya sudah cukup, umur 17 tahun, dia punya hak untuk memilih. Dan keaktifan masyarakat, partisipasi masyarakat di sini untuk mengawal itu sangat penting. Jangan sampai hak mereka terbuang, hilang percuma gara-gara kemudian dia hanya datang menunggu di pelaksanaan hari hanya. KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara tentu tahapan-tahapan pemutahiran daftar pemilih itu juga dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat, mereka memberikan informasi, baik mereka yang sudah MS, yang sudah punya hak memilih, atau yang mereka dari MS ke TMS tuh, yang keluarganya mungkin meninggal atau masuk di menjadi anggota TNI atau Polri, itu menjadi penting memberikan informasi kepada kami agar pelaksanaan pemilu ini, partisipasi masyarakat itu benar-benar hadir di pelaksanaan. Kemudian yang selanjutnya, selain partisipasi masyarakat menjaga bahwa dia sudah terdata di daftar pemilih, mereka juga partisipasi datang ke TPS. Kalau kita melihat di pilkada Mempawah yang 2024, partisipasi kita kecil sekali, di angka 57 ya, 57%. Padahal banyak hal yang sudah kita lakukan tuh. Salah satunya adalah pemutahiran daftar pemilih ini kita selalu berikan informasi kepada masyarakat, mulai dari proses coklit yang dilaksanakan ke rumah-rumah, kemudian DPS, daftar pemilih sementara, kita juga informasikan, di pelaksanaan penetapan DPT juga kita lakukan, bahkan di detik-detik pada masa masuk di H-30 atau H-7 bagi mereka yang memiliki aktivitas yang boleh memungkinkan mau pindah memilih, ya. Itu kita sudah sering lakukan, tetapi ya memang tadi partisipasi itu masih sangat kecil, walaupun kita sudah banyak hal yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Nah, ini mungkin closing statement nih, Wah. Kurang lebih mungkin sama dengan yang apa tadi Wah sampaikan. Pasti salah satunya itu kaitan partisipasi. Tapi mungkin bisa disampaikan closing statement kali ini adalah harapan paling besarnya Wah untuk masa depan demokrasi, khususnya pemilu di Kabupaten Mempawah. Jadi apakah punya gambaran-gambaran mungkin berapa tahun ke depan, nggak mesti pemilu berikutnya nih 2029, tapi mungkin beberapa tahun ke depan punya gambaran pengennya harapan terbesar tuh dalam demokrasi di Kabupaten Mempawah seperti apa? Pertama, dari harapan saya berkaitan dengan pesta demokrasi, aman dulu. Ini yang penting. Aman, kemudian damai, dari seluruh pemangku kepentingan itu hadir secara bersama-sama, menjadi garda terdepan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi ini untuk memilih yang terbaik dari yang baik, kan begitu. Kemudian itu aman. Kemudian yang kedua, harapan saya bahwa pelaksanaan demokrasi ini tidak hanya dicatat sebagai pesta 5 tahun saja, tetapi ini juga dalam rangka memperbaiki tatanan kelola ya, pemerintahan. Karena hasil dari pesta demokrasi ini kan memilih pemimpin yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Dan sehingga ketika tatanan pemerintahan yang kita dapatkan dari proses pesta demokrasi yang cukup panjang itu akan melahirkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena kalau sudah pemimpin sudah sesuai dengan masyarakat, yang dipilih oleh masyarakat, saya yakin pelaksanaan berjalannya pemerintahan ke depan sampai ke depan juga akan semakin baik. Itu sih yang menjadi penting. Oke. Terima kasih Wah. Tidak terasa udah lumayan
banyak yang kita bahas kali ini. Mungkin nanti teman pemilih ada masukan segala macamnya, boleh disampaikan lewat komen. Ada yang pengen ditanyakan, mungkin nanti kita akan tentukan narasumber yang tepat untuk berikutnya. Tapi tanpa mengesampingkan, nanti kita jadwalkan kembali, mungkin ada obrolan-obrolan lain yang bisa kita sampaikan untuk teman pemilih. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Sehat selalu, semoga diberikan kelancaran dalam memimpin KPU sampai masa tugasnya selesai. Sampai ketemu lagi teman pemilih, tetap nonton Ngander. Jangan lupa untuk subscribe biar tidak tertinggal informasi dari podcast Ngander ini. Saya Abdul Rahman Randi, akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.